Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, baiklah audiens, izinkan saya sebagai moderator. Saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Sual Marini sebagai moderator dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala nabiyya ba'da asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesehatan untuk bisa berdiskusi pada pagi hari ini dalam membahas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan para pemateri saya. Yang pertama ada Suci Amalia dan juga Uke Fiskarabella. Selanjutnya saya sendiri yang akan mengawali membacakan kasus tentang studi kasus tentang Diana. Oke, saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun yang bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya Diana jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, baiklah audiens, dari studi kasus tentang Diana tadi, maka akan dilanjutkan materinya oleh Saudari Suci Amalia. Kepada Suci Amalia, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hal yang akan kita bahas di sini adalah dari kasus Diana tadi, bagaimana sih cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Nah, menurut kami, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana dengan cara menggunakan asesmen diagnostik yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesulitan yang dihadapi oleh Diana dalam suatu pelajaran tertentu. Selain itu, dengan melakukan asesmen diagnostik, guru juga bisa mendapatkan informasi mengenai kelebihan yang dimiliki Diana, sehingga guru bisa menentukan gaya belajar untuk Diana. Cara lain untuk melakukan asesmen terhadap Diana adalah melakukan asesmen formatif, yang mana asesmen formatif dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Selanjutnya, jenis asesmen apakah yang akan berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, untuk Diana sendiri adalah seorang anak yang memiliki gaya belajar audio dapat dilihat dari studi kasus Diana tadi, yang mana Diana lebih menyukai belajar dengan cara mendengar dan berbicara. Sehingga asesmen jenis apa yang tepat untuk Diana, yaitu bisa diberikan dengan asesmen performance, yang mana performance assessment merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta didik diminta untuk tes untuk mendemonstrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk penjelasannya, Saudari Suci Amalia. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudari Uke. Kepada Saudari Uke, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah jenis asesmen untuk mengatasi
kasus Diana tersebut adalah kita dapat memberikan asesmen performance digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik melalui penugasan. Nah, penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon, lisan atau tulis, menghasilkan karya produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Nah, dapat diketahui tadi pada kasus Diana bahwa Diana tersebut lebih suka dengan ditanya secara lisan, maka asesmen performance ini dapat dilakukan. Selanjutnya, tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi peserta didik. Baik, selanjutnya. Terkait hasil presentasi dari kelompok kami tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat ditarik dari permasalahan di atas adalah Diana merupakan peserta didik yang memiliki gaya belajar audio. Maka jenis asesmen yang bisa diberikan adalah performance assessment. Kenapa memilih performance assessment? Karena Diana tadi lebih menyukai berbicara dan lisan. Terus asesmen performance juga suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk tes atau mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian, asesmen performance digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik melalui penugasan. Nah, penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon secara lisan atau produk serta menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan. Kemudian, tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi peserta didik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Uke atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada saudara yang ingin menanyakan, kami persilakan. Baik, izin bertanya kepada teman-teman semua. Baik, kami persilakan kepada Saudari Sita untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, berdasarkan masalahan yang sudah dipecahkan oleh kelompok teman-teman adalah asesmen yang sesuai, yaitu asesmen performance. Lalu, apa sih yang menjadi keunggulan asesmen performance itu jika diterapkan pada kasus Diana ini? Terima kasih. Baik, kami akan menanggapinya, tapi nanti kami akan mengajukan pertanyaan juga kepada saudara yang lainnya, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Baik, izin bertanya, moderator. Ya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Windira Mirati. Saya ingin bertanya terkait presentasi yang kalian paparkan tadi. Dalam slide keberapa tadi disebutkan bahwa Diana ini memiliki gaya belajar auditorial atau mengandalkan alat pendengarannya sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk mempermudah proses belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori tersebut untuk memperoleh hasil penilaian yang memuaskan dari guru. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Windira. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan. Izin bertanya. Iya, silakan, Saudari. Baik, terima kasih Zahara. atas kesempatannya moderator. Dari materi yang telah pemaparan yang telah kalian jelaskan tadi, bahwa jenis asesmen yang kalian pilih yaitu asesmen performance. Nah, berikan salah satu contoh tugas yang tepat untuk Diana terkait asesmen performance yang telah kalian pilih tadi. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Berikan kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah,
Pertanyaan dari saudari Sita akan dijawab oleh saudari Suci. Kepada saudari Suci kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang mana saudari Sita tadi bertanya, apa yang menjadi keunggulan asesmen performance jika diterapkan pada kasus Diana tadi? Nah, sebelumnya kita tahu bahwa performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dihendaki. Nah, asesmen performance ini sendiri mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu dapat mengukur outcome pembelajaran yang tidak dapat diukur oleh tipe asesmen yang lain. Yang kedua, penggunaan performance assessment sendiri konsisten dengan teori pembelajaran modern. Yang ketiga, memungkinkan untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih bermakna dan memotivasi peserta didik. Yang kelima, memungkinkan menilai proses sebaik menilai hasil. Dan yang terakhir adalah memperluas pendekatan kepada tipe asesmen yang lain. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudari Suci atas jawabannya. Apakah saudari Sita sudah puas dengan jawaban saudari Suci? Ya, saya sudah sangat puas. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari saudara Suci? Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Windira Miranti, dan saya sendiri yang akan menjawab pertanyaannya. Saya ulang lagi, pertanyaan adalah, dalam kasus Diana dinyatakan bahwa Diana memiliki gaya belajar auditori. Bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mempermudah proses belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori tersebut? Baiklah, sebelumnya kita akan membahas tentang gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori sendiri mengandalkan pendengaran sebagai alat utama dalam menerima informasi. Nah, tipe auditori itu peserta didik yang tipe auditori itu lebih mudah memahami dan mengingat dari apa yang mereka dengar daripada apa yang mereka lihat. Nah, strategi yang bisa digunakan untuk mempermudah proses belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori yaitu dengan cara berikut. Pertama, kita menyajikan materi berupa video yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yang ketiga, menjelaskan secara langsung materi yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Itulah jawaban dari saya. Apakah saudari Windira sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah puas. Terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari saya? Baiklah, kalau tidak ada, selanjutnya pertanyaan dari saudari Zahara akan dijawab oleh saudari Uke. Kepada saudari Uke, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Zahara. Tadi pertanyaannya adalah berikan salah satu contoh tugas yang tepat untuk Diana terkait performance assessment yang diterapkan. Nah, dapat diketahui bahwa performance assessment itu adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi. Nah, penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi peserta didik. Nah, assessment performance digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik melalui penugasan. Nah, penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan atau tulis, menghasilkan karya produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Nah, tugas yang diberikan tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti kasus Diana tadi bahwa Diana tersebut memiliki nilai yang jelek pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat melakukan penilaian
Pengamatan. Nah, peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Nah, pada kasus Diana tersebut, guru dapat memberikan tugas praktek yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Nah, guru dapat menugaskan Diana seperti membaca puisi dan berpidato. Terus tuh selain itu, misalnya pada mata pelajaran lain adalah mata hasil pengamatan tersebut dapat disampaikan secara langsung, karena kita ingat tadi bahwa Diana itu lebih suka berbicara atau secara langsung menjawab dari pertanyaan-pertanyaan guru. Nah, maka dapat dilakukan penilaian seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya Saudari Uke. Kepada Saudari Zahara, apakah masih kurang puas atau sudah puas dengan jawaban dari Saudari Uke? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Uke. Jawabannya sudah jelas, sudah bisa saya terima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari diskusi ini akan disimpulkan oleh Saudari Uke. Kepada Saudari Uke, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi kita pada hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa terkait kasus Diana tadi, bahwa Diana itu memiliki gaya belajar auditori, sehingga dia lebih suka berbicara secara langsung atau mendengar. Nah, maka dari itu sebagai seorang guru maka harus mengetahui bahwa setiap peserta didik di suatu kelas itu memiliki karakteristik gaya belajar, minat belajar, motivasi belajar, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga guru tidak dapat memberikan perlakuan yang sama kepada setiap peserta didik, seperti pada kasus Diana tadi. Nah, maka dari itu, ketika seorang guru dapat mengetahui karakteristik dan gaya belajar peserta didik, maka dapat menentukan strategi, metode, atau mode yang dapat diterapkan pada peserta didik tersebut dalam proses pembelajaran. Selain itu, terkait proses pembelajaran juga, perlunya seorang guru melakukan asesmen. Nah, maka guru harus menentukan asesmen yang tepat kepada peserta didik. Baik, itu saja kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Uke yang sudah menjelaskan kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.